wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai manajemen zakat dan wakaf, zakat binatang, dan hewan ternak. Pada materi zakat binatang dan hewan ternak, kami akan menjelaskan mengenai pengertian atau definisi, landasan hukum pensyariatan, macam-macam hewan ternak, syarat-syarat wajib zakat hewan ternak, prinsip zakat hewan ternak, dan kadar wajib zakat hewan ternak. Yang pertama, yaitu pengertian atau definisi. Zakat adalah rukun Islam ketiga setelah 2 kalimat syahadat dan sholat fardu bagi yang telah memenuhi syarat-syarat wajibnya. Zakat sudah semenjak dahulu disyariatkan dalam Islam, yaitu bertepatan pada tahun kedua Hijriah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah di bulan Sya'ban. Jika ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu yang berarti keberkahan, al-nama yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, at-taharatu yang berarti kesucian, dan as-solahu yang berarti keberesan. Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian zakat menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna shalataka sakanun lahum. Wallahu samii'un 'alim. Zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dalam Islam, terdapat 2 jenis zakat, yaitu yang pertama, zakat an-nafs atau lebih dikenal dengan zakat fitrah, dan yang kedua yaitu zakat mal atau harta. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mal sendiri terdiri dari berbagai macam. Yang pertama, zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya. Yang kedua, zakat atas uang dan surat berharga lainnya. Yang ketiga, zakat perniagaan. Yang keempat, zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Yang kelima, zakat peternakan dan perikanan. Yang keenam, zakat pertambangan. Yang ketujuh, zakat perindustrian. Kedelapan, zakat pendapatan dan jasa. Dan yang kesembilan adalah zakat ringkas. Dari macam-macam zakat mal di atas, pada video ini akan difokuskan untuk membahas mengenai zakat hewan ternak atau zakat peternakan. Apa sih pengertian dari zakat peternakan itu? Zakat peternakan atau zakat hewan ternak adalah zakat yang dikeluarkan seseorang yang memiliki hewan ternak, baik kambing, sapi, atau unta, yang jumlahnya sudah mencapai nisab. Selanjutnya, hewan-hewan ternak yang dikenakan wajib zakat yaitu pertama, unta dan berbagai macam jenisnya, yang kedua, sapi dan berbagai macam jenisnya, dan yang ketiga, kambing dan berbagai macam jenisnya termasuk kambing kacang atau mais dan domba.
Sedangkan hewan-hewan lainnya seperti ayam, bebek, dan burung puyuh tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali bila diperdagangkan. Mengapa hanya unta, sapi, dan kambing yang dikenakan wajib zakat? Hikmah dibaliknya antara lain karena banyaknya manfaat binatang-binatang tersebut bagi manusia. Contohnya, air susunya baik untuk kesehatan, mudah dikembangbiakan, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Ahyar bahwa dalil yang mewajibkan atau mengkhususkan 3 hewan tersebut adalah ijma ulama, dengan alasan 3 hewan tersebut banyak jumlahnya, banyak manfaatnya, cepat tumbuh kembang biaknya, dan ada hubungan eksistensinya dengan makanan. Dan pada dasarnya, kenapa hewan ternak selain 3 hewan tersebut tidak diwajibkan zakat? Karena tidak ada dalil khusus yang mewajibkannya seperti kuda, keledai, dan bihun. Pembahasan yang kedua adalah mengenai landasan hukum pensyariatan. Rasulullah bersabda, "Fil ibili shadaqatuha, wa fil ghanami shadaqatuha, wa fil baqari shadaqatuha." Dalam unta ada sedekahnya, dalam kambing ada sedekahnya, dan dalam sapi ada sedekahnya. Secara tersirat, hadis tersebut menjelaskan kewajiban umat Islam untuk menunaikan zakat hewan ternak. Dalil lain yang menunjukkan adanya kewajiban zakat binatang ternak adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Abi Dzar sebagai berikut. Ma man rajula takunu lahu ibilla au baqrun au ghanamun la yu'addai haqqaha illa utiya biha yumal qiyamati a'dama ma takunu wa asmanahu tata'uhu bi akhfafiha tamtahuhu bi quruniha kullama jazat ukhra hadat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas, yang artinya tiada seseorang lelaki yang mempunyai unta atau lembu atau kambing yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat berkeadaan lebih gemuk dan lebih besar dari di masa di dunia. Lalu ia menginjak-injakinya dengan telapak-telapaknya dan menanduk dengan tanduk-tanduknya. Setiap-tiap habis binatang-binatang itu mengerjakan yang demikian, kembali lagi mengerjakannya, dan demikianlah terus-menerus hingga selesai Allah menghukum para manusia. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai macam-macam hewan ternak. Hewan ternak dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu: pertama, hewan ternak yang diniatkan untuk diperdagangkan. Hewan seperti ini dikenai zakat barang dagangan, walau yang diperdagangkan cuma 1 ekor kambing, 1 ekor sapi, atau 1 ekor unta. Yang kedua, hewan ternak yang diambil susu dan dikembalakan di padang rumput disebut saimah. Hewan seperti ini dikenai zakat jika telah mencapai nisab dan telah memenuhi syarat lainnya. Yang ketiga, hewan ternak yang diberi makan untuk diambil susunya dan diberi makan rumput atau tidak digembalakan. Hewan seperti ini tidak dikenai zakat karena tidak termasuk hewan yang diniatkan untuk diperdagangkan, juga tidak termasuk hewan saimah. Dan yang keempat, hewan ternak yang dipekerjakan seperti untuk memikul barang dan menggarap sawah. Zakat untuk hewan ini adalah hasil upah dari jerih payah hewan tersebut jika telah mencapai haul dan nisab. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai syarat-syarat wajib zakat hewan ternak. Hewan ternak wajib dikenakan zakat apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, telah mencapai nisab. Nisab adalah batasan minimal dari harta yang wajib disakati. Orang yang mempunyai harta, tetapi harta tersebut belum mencapai nisab, maka tidak wajib zakat atas hartanya. Nisab untuk unta yaitu 5 ekor, untuk sapi 30 ekor, dan kambing 40 ekor.
Syarat yang kedua yaitu berlalu 1 tahun atau haul qamariyah dari kepemilikannya. Haul atau tahun dihitung sejak pertama kali memilikinya. Maka, jika belum berlalu 1 tahun dari kepemilikannya, niscaya tidak ada kewajiban zakat padanya. Ini berdasarkan hadis Ali dari Nabi. Beliau bersabda, "La zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haulu." Yang artinya, tidak ada pada harta kewajiban zakat hingga berlalu padanya 1 haul. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Hikmah disyaratkannya haul agar pertumbuhan harta yang dimilikinya itu sempurna. Syarat yang ketiga, hewan-hewan itu saimah dan bukan bekerja. Jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah menetapkan syarat saum pada hewan-hewan tersebut, yaitu digembalakan di padang yang diperbolehkan untuk hewan-hewan ternak, sebab apabila hewan-hewan itu diberi pakan, niscaya tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali jika diperdagangkan. Berdasarkan hadis Al-Hakim dari Amr bin Hazm yang berbunyi, pada setiap 5 ekor unta yang digembalakan di padang rumput adalah seekor domba. Mereka juga mensyaratkan bukan bekerja berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Tidak ada kewajiban apapun pada sapi pekerja." Hadis riwayat Abu Daud. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai prinsip zakat binatang ternak. Prinsip yang pertama, muzaki tidak diharuskan mengeluarkan yang paling unggul dari hewan yang dimilikinya, tetapi dia tidak boleh pula mengeluarkan yang berkualitas rendah. Cukuplah baginya mengeluarkan hewan yang berkualitas standar, asalkan tidak dalam keadaan sakit, tua, atau cacat. Hewan yang masih kecil dihitung bersama yang besar. Prinsip yang kedua yaitu jumhur berpendapat zakat hewan ternak tidak boleh dikeluarkan nilainya. Tetapi menurut Abu Hanifah boleh saja dilakukan demi kemudahan bagi muzaki dan petugas zakat. Prinsip yang ketiga, hewan-hewan lain yang diternakan secara komersial seperti ayam, bebek, burung puyuh, dan sejenisnya, zakatnya sama dengan zakat harta perdagangan, seperti yang dijelaskan pada zakat perniagaan, yaitu senilai 2,5%. Pembahasan yang keenam yaitu mengenai kadar wajib zakat hewan ternak. Yang pertama, kadar wajib zakat pada unta. Jumlah unta 1-4 ekor, maka tidak ada kewajiban membayar zakat. Jumlah unta 5-9 ekor, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 1 kambing atau domba. Jumlah unta 10-14 ekor, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 2 kambing atau domba. Jumlah unta 15-19 ekor, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 3 kambing atau domba. Jumlah unta 20-24 ekor, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 4 kambing atau domba. Jumlah unta 25-35 ekor, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 1 bintu mahot atau unta betina berumur 1 tahun. Jumlah unta 36-45 ekor, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 1 bintu labun atau unta betina berumur 2 tahun. Jumlah unta 46-60 ekor, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 1 hikoh atau unta betina berumur 3 tahun. Jumlah unta 61-75 ekor, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 1 jaza'ah atau unta betina berumur 4 tahun. Jumlah unta 76-90 ekor, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 2 bintu labun atau unta betina berumur 2 tahun.
jumlah unta 91 sampai 121 ekor, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 2 hikoh atau unta betina berumur 3 tahun. Jumlah unta 121 ekor ke atas, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan yaitu setiap kelipatan 40, 1 bintu labun, dan setiap kelipatan 50, 1 hikoh. Yang kedua, yaitu kadar wajib zakat pada sapi. Jumlah sapi 1 sampai 29 ekor, maka belum terkena kewajiban membayar zakat. Jumlah sapi 30 sampai 39 ekor, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 1 tabi. Sapi jantan berumur 1 tahun atau tabiah, sapi betina berumur 1 tahun. Jumlah sapi 40 sampai 59 ekor, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 1 musinah, sapi betina berumur 2 tahun. Jumlah sapi 60 sampai 69 ekor, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 2 tabi. Jumlah sapi 70 sampai 79 ekor, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 1 musinah dan 1 tabi. Jumlah sapi 80 sampai 89 ekor, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 2 musinah. Jumlah sapi 90 sampai 99 ekor, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 3 tabi. Jumlah sapi 100 sampai 109 ekor, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 2 tabi dan 1 musinah. Jumlah sapi 110 sampai 119 ekor, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 2 musinah dan 1 tabi. Jumlah sapi 120 ke atas, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan yaitu setiap 30 ekor 1 tabi atau tabiah dan setiap 40 ekor 1 musinah. Yang ketiga, yaitu kadar wajib zakat pada kambing. Jumlah kambing 1 sampai 39 ekor, maka tidak ada kewajiban membayar zakat. Jumlah kambing 40 sampai 120 ekor, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 1 kambing dari jenis domba yang berumur 1 tahun atau 1 kambing dari jenis mais yang berumur 2 tahun. Jumlah kambing 121 sampai 200 ekor, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 2 kambing. Jumlah kambing 201 sampai 300 ekor, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 3 kambing. Jumlah kambing 301 ke atas, maka kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan setiap kelipatan 100 bertambah 1 kambing sebagai wajib zakat. Sekian dari kami, semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat, dan terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.